menjamin sekitar 70 ribuan atau 71 ribu atau 70 ribuan atau 7 ribuan gitu. Umat Islam itu pasti masuk surga. Masuk surga loh. Dijamin yang 7 ribu atau 70 ribuan itu. Yang lain tergantung mereka sendiri amalannya. Nah, ini ya yang dipastikan sudah pasti masuk surga. Apakah Nabi Muhammad adalah Tuhan? Tidak. Nabi Muhammad bisa menjamin sahabatnya masuk surga. Umar di surga, Abu Bakar di surga, Bilal bin Rabah di surga. Dia dapat informasi dari Allah. Gitu abangku. Oke, makasih ya Mbak. Karena dia ada seorang nabi. Ya. Siap. Terima kasih ya Mbak Rifaya, sehat selalu kamu ya. Sama-sama abangku, abang juga sehat selalu. Semoga Allah mendapatkan rahmat dari Allah dengan diberikan hidayah kepada Anda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masuk Islam lah karena Allah bang, bukan karena perempuan. Perempuan bisa meninggalkan Anda pun bisa meninggalkan perempuan, tapi Allah tidak akan meninggalkan Anda. Ketika Anda masuk Islam karena perempuan abangku, bisa jadi nanti perempuan itu akan menghancurkan hidup Anda. Tapi ketika Anda masuk Islam karena Allah, Allah lah yang akan menjamin hidup Anda abangku. Enggak rugi. Amin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bang Dominik. Bang Sudung lanjut aja nanyanya. Seru Udah juga. keluar aja dulu aku Lanjut aja Bang Sudung. Ini kalau formalin aku sebenarnya tahu sih, cuman gak enak nanti ya Bang. Kalau kita cerita lain waktu aja Bang ya, lain waktu. Oh, oke. Oke, terima kasih ya. Ya, good luck ya. Aku Assalamualaikum Uni, boleh bertanya? Ya, silakan Bang Mantu. Saya menduga Bang Sudung ini sangat sopan dan luar biasa santun karena beliau tidak memakan B2 ya. Karena orang Permalin itu tidak makan B2. Masya Allah, mudah-mudahan begitu. Oke, Bang Mantu, perkenalkan diri Anda, nama dan agamanya. Silakan. Assalamualaikum Mbak Uni. Saya cuma ingin bertanya, Mbak Uni seorang mualaf ya? Bukan Bang. Oh ya. Kalau bukan, oke lah, saya tanya kepada seorang mualaf aja. Oke, silakan. Oke, Bang Sudung. Gimana Ya, silakan. Oke, saya bantu turunkan ya Abangku Sudung Sirait. Sehat selalu Abangku ya. Mohon Oke, Bang Mantu saya bantu turunkan ya. Terima kasih. Mana si Emen Polandos tadi? Ini Dominik, silakan Dominik. Dominik ini tadi setahu saya dia mengaku Katolik tapi sudah 50-50%. Saya enggak paham juga sih, tapi ya silakan lah. Dominik, ada yang mau disampaikan? Benar, ya. Mengapa saya alihkan kepada Islam ya? Aku sangat tertarik loh. Ya, dengan Islam. Sebenarnya Bunda, sudah lama itu aku dapat hidayah itu. Itu berdasarkan fakta dari mimpi aku. Dari mimpi? Iya, dari mimpi. Itu faktanya. Saya tuh orangnya tuh gini Bang ya. Saya paling tidak gampang percaya mimpi. Kemudian walaupun saya percaya nabi-nabi itu diberikan mimpi yang benar. Karena gini, saya tidak bisa membuktikan mimpi itu dibuktikan secara ilmiah. Jadi saya mau kalau kita diskusi dengan data-data ilmiah lah, informasi-informasi ilmiah gitu, atau metode-metode yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmiah begitu. Iya. Kalau mimpi saya ndak, udah Bang Uco, kalau mimpi saya ndak mau bahas ya, karena mimpi ini kan klaim ya, saya tidak bisa buktikan mimpi itu betul gitu abangku. Iya betul. Tapi ini kan untuk pribadi saya, Umi. Iya, nggak apa-apa kalau pribadi Anda disimpan saja, jangan disampaikan di komal saya, karena saya tidak mau nanti ada penggiringan opini ya. Iya. Nanti benar. kalau kita cuman berdua aja gitu kan, di Zoom ditutup nggak ada yang tahu, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau disampaikan di ruang publik, ini bisa ambigu nanti kemana-mana gitu loh. Iya, saya paham Bunda, saya paham. Gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi Islam itu agama yang diterima dengan akal, logika berpikir yang sehat, dan syarat menjadi orang Islam itu baligh dan berakal. Selain baligh juga harus berakal. Salah satu ciri orang berakal apa? Dia bisa membedakan apa Tuhan, mana Tuhan, mana manusia gitu. Kalau tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, jangan jadi Islam dulu. Jangan jadi Islam dulu. Karena orang Islam itu harus bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Kalau sudah bercampur antara Tuhan dan makhluk, ya
nggak bisa jadi Islam. Takutnya nanti ketika dia jadi Islam dia menjadi orang munafik karena dia akan mensekutukan Allah dengan makhluk begitu. Itu syarat jadi Islam. Jadi saya meminta buat kalian yang ingin menjadi mu'alaf maka pisahkan dulu. Coba belajar dulu membedakan mana Tuhan mana manusia. Kalau sudah bisa membedakan mana ayam mana bebek, sudah bisa bedakan mana Tuhan mana manusia, silakan jadi Muslim. Kalau enggak janganlah, capek kami umat Islam nanti ngajarinnya, bukan apa-apa, ada terlalu banyak. Saya harus ngajarin lagi umat Kristen membedakan Tuhan dan manusia, saya ngajarin lagi para mu'alaf ya. Jadi sebelum masuk ke Islam belajar dulu membedakan mana Tuhan mana manusia. Benar nggak Bang Uco? Betul sekali, betul sekali. Jadi Bang Dominik sebaiknya belajar keislaman, jangan berpatokan pada mimpi. Gitu maksud Uni tadi. Lanjut Uni. Ya, Bang Dominik, semoga Allah memberikan ilmu pengetahuan yang luas, yang baik, dan yang benar menurut Allah kepada Anda, sehingga dimantapkan hatinya menjadi seorang mu'alaf, dan mu'alaf Anda itu bukan menjadi fitnah untuk agama Islam, tapi menjadi berkah dan rahmat untuk agama Islam ya. Jadi saya itu lebih bangga ada satu orang mu'alaf tapi bermanfaat untuk agama daripada 1 juta mu'alaf tapi memperburuk keadaan umat Islam gitu ya. Jadi saya lebih bangga cuma satu orang. Mungkin selama saya berapologet ini jujur saya katakan teman-teman mohon maaf dengan sangat, saya bangga menyaksikan ada 3 orang yang mu'alaf sebanyak ini ya. Jujur ini saya bersaksi ya, saya memberikan kesaksian. Saya itu cukup bangga selama berapologet ini, padahal hampir tiap hari ya yang mu'alaf, bener nggak? Hampir tiap hari loh, di koma sana, di koma sini, di koma sana, di koma sini. Tapi saya yang membuat air mata saya menetes, saya bangga, saya tersentuh hatinya, dan saya mendapatkan hikmah dari kemu'alafannya itu hanya 3 orang. Ya kalian tahu ya, pertama itu Jericho Huang namanya. Jericho Huang ini salah seorang remaja, pada waktu itu remaja dari beretnis Cindo ya. Masya Allah beliau, semoga Allah tambahkan ilmu kepada beliau. Beliau itu pertama sekali bertemu dengan saya dalam ranah debat. Dia mendebat saya dan sangat tidak suka dengan saya yang mengatakan bahwa saya selalu membahas agama Kristen dan saya salah kaprah tentang Kristen. Lalu Jericho, dan itu ada di YouTube saya, dan Jericho menanyakan ke saya, apa penjelasan Uni tentang Kristen? Saya jelaskan Trinitas dan dia jelaskan Trinitas. Saya katakan kepada dia, kamu salah karena itu oneness bukan Trinitas. Di situ dia shock dan terkejut dan dia cross check, besoknya dia hadir lagi diskusi. 3 kali diskusi, besoknya dia mu'alaf. Itu Jericho Huang. Apa yang beliau lakukan? Beliau meninggalkan pekerjaannya di bank karena beliau tidak mau terikat riba. Beliau sekarang sudah menikah dengan salah satu wanita soleha muslimah, mudah-mudahan amin, semoga keluarga beliau dijaga oleh Allah. Dan beliau tidak pernah berdebat-debat, tidak pernah masuk ke ranah dialektika lintas iman karena beliau fokus untuk memperdalam agama Islamnya. Tapi beliau selalu support saya. Itu namanya Jericho Huang. Yang kedua itu Jimen ya, saya lihat Jimen ya, tapi saya tidak terlalu ada dengan Jimen waktu dia mu'alaf. Yang kedua itu ya Yoga. Ya karena Yoga ini juga lucu cerita mu'alafnya. Dia hadir ingin mendebat saya dengan ceplas-ceplos bicaranya, dan kemudian ternyata sekali, 2 kali, 3 kali malamnya dia syahadat bersama Bang Jibril begitu. Jadi saya tidak terlalu euforia kalau ada orang mu'alaf, karena saya ingin biarkan mereka Kristen dulu, tapi mereka paham dulu kitab sucinya. Setelah mereka paham kitab sucinya, di situ mereka akan tahu bahwa apa yang mereka imani itu tidak benar. Contohnya para scholar Kristen lah yang dikatakan bidat oleh mayoritas Kristen. Ketika mengatakan Yesus itu bukan setara dengan Bapa, tapi dia adalah utusan. Bible itu bukan kitab suci yang sempurna, dibidatkan. Padahal mereka adalah scholar. Siapa mereka? Pendeta Erastus, Pak Yonatan Purnomo, ya. Kemudian siapa lagi, banyak di antara pendeta-pendeta itu yang mulai mengkritisi agamanya. Tapi mereka dikatakan bidat, padahal mereka adalah orang-orang cerdas dan berilmu pengetahuan. Biarkan mereka menjadi Kristen. Kenapa? Justru dengan keberadaan mereka, kita dibenarkan karena kebenaran kita sudah kita sampaikan duluan dan divalidasi oleh mereka. Maka saya katakan, bisa jadi Pak Yonatan Purnomo itu ketika dia mau meninggal, dia bersyahadat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangan santai. Ada yang bilang udah mu'alaf aja dulu, nanti kita akan tahu mati. Ya itu mungkin menurut kita, tapi Allah yang tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Bisa jadi dia tidak diizinkan mu'alaf dahulu. Karena apa? Ketika dia mau meninggal baru dia mu'alaf, sehingga dia tidak akan pernah berbuat dosa lagi, maka dia langsung gol masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Semua rencana Allah itu terbaik. Makanya saya tidak terlalu
tidak terlalu berharap deh yang diskusi sama saya ini masuk Islam. Yang penting ngerti aja sama bahasa manusia itu. Udah. Ngerti nggak bedain Tuhan dan manusia? Udah, katanya alhamdulillah, udah clear. Kalau udah bisa bedain Tuhan dan manusia, udah berarti saya sudah selesai dan sukses. Berarti saya sudah luar biasa gitu. Jadi goal saya itu bukan mengislamkan ya, tapi mengajak umat Kristen bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Itu. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Masya Pak. Allah Uni, apa yang disampaikan sama Uni poinnya luar biasa Uni. Jadi Ya. kita tambah wawasan, tambah ilmu kita Uni. Izin bertanya Uni. Jangan yang sulit-sulit ya Pak. Saya kalau di hadapan umat Islam nih agak sulit menjawab pertanyaan karena saya nyungsep biasanya sama umat ini Islam. terkait dengan alhamdulillah istri saya kan mu'alaf Uni ya. Alhamdulillah Pak. Ya, apakah salah kalau saya sebagai anak atau natunya mendoakan orang tua dan juga waktu sakratul mautnya mama itu meninggalnya di rumah kita diantar secara agama Islam, tapi di makam secara agama Buddha. Gini, kalau mendoakan beliau ketika sakaratul maut kan beliau masih hidup, tidak masalah Pak. Kalau membuat ritual itu asal, maksudnya gini ya Pak. Kewajiban kita yang hidup ini adalah melaksanakan fardu kifayah kepada si mayit atau jenazah atau calon jenazah kan Pak. Nah kalau kita adakan ajaran Islam, ritual Islam, misalkannya kita bacakan apa Al-Quran itu tidak maksudnya kita berikan sedekah atau apa itu tidak bisa karena beliau tidak beragama Islam gitu. Tapi kalau kita perlakukan seperti umat Islam, apa salahnya kalau memang beliau tidak keberatan dengan hal itu, tidak ada keluarga yang merasa terganggu gitu. Tapi kalau kita baca Yasin gitu ya untuk apa, gunanya apa? Jadi Bukankah begini, beliau itu bukan beragama Islam begitu? 1 bulan sebelum meninggal minta tinggal di rumah kita gitu kan. Nah